Namaku Ella. Selamat datang di series Homemade Branding episode 3. Homemade Branding adalah series edukasi yang membahas bagaimana membangun brand dari nol untuk kamu yang ingin memulai bikin brand sendiri dengan cara yang realistis yang bisa dimulai dari rumah. Salah satu hal penting yang harus dibahas waktu kita mau bikin brand adalah soal target market. Banyak yang ngerasa, ini kan bisnis kecil-kecilan, jadi nggak perlu seribet itulah. Padahal justru sebaliknya, nentuin target itu penting. Bayangin aja, kita jualan baju nih. Cara jualan baju ke mama-mama muda akan berbeda caranya dengan jual baju ke bapak-bapak. Berbeda lagi dengan jualan baju ke anak-anak muda. Artinya kita perlu tahu mau jualan ke siapa. Sebelum ngomongin soal target market lebih lanjut, kita bahas dulu apa itu target market. Target market itu sekelompok orang dengan ciri tertentu yang jadi fokus utama brand kamu. Intinya, mereka yang paling mungkin beli produkmu. Banyak orang gak mau nentuin target market karena takut kalau target marketku terlalu spesifik, nanti pembelinya jadi sedikit dong. Padahal target market itu cuma patokan fokus, bukan aturan siapa yang boleh beli. Contohnya, kamu punya brand parfum, targetnya anak muda 20-an yang stylish. Kalau ada bapak-bapak umur 40 yang beli, ya boleh banget, target market itu bukan pagar, tapi arah. Gimana cara nentuin target market untuk brand yang dimulai secara sederhana? Aturan pertama, jangan kejar semua orang. Misalkan nih, kita bikin produk kaos polos. Kita merasa semua orang bisa pakai. Akhirnya, target marketnya jadi semua orang. Masalahnya, brand kecil gak punya tenaga dan budget buat ngomong ke semua orang sekaligus. Brand besar bisa, karena punya modal untuk promosi besar-besaran dan distribusi luas. Jadi, kalau masih mulai kecil, sebaiknya jangan mengejar semua orang. Selanjutnya, aturan nomor 2 adalah kejarlah yang paling butuh produkmu. Cari tahu dan temukan alasan agar mereka mau beli produkmu. Contohnya kalau kita rencana bikin brand catering comfort food, kita semua tahu kalau jual makanan pasti ya jual rasa. Tentunya harus enak, tapi coba gali lagi, apa pain point yang ingin kita selesaikan? Bisa jadi pain point-nya adalah ribet, maka brand kita bisa jadi solusi buat orang yang gak sempat masak tapi mau makanan yang enak dan terjangkau. Contoh lagi, kalau produknya barang handmade hasil rajut. Bisa jadi orang beli produk handmade itu karena suka dengan barang yang kreatif, desainnya unik dan gak pasaran. Ya berarti nilai inilah yang kita jual ke mereka. Jadi yang kamu jual bukan cuma fungsi, tapi rasa dan value di balik produknya. Aturan nomor 3, pilih target market yang mudah dijangkau. Jangan langsung incar market premium kalau kamu nggak punya akses ke sana. Ingat, nge-branding jadi premium atau luxury, biasanya target market ini susah dijangkau, butuh branding mahal dan visual mahal. Pilih target market yang nongkrong atau main di platform yang kamu kuasai, misalnya Instagram atau TikTok. Atau bisa kamu temui langsung, teman, komunitas, circle sekitar. Setelah memahami aturan-aturan itu, gimana cara merumuskan target marketnya? Ubah pertanyaan dari siapa yang beli, jadi siapa yang merasa ini aku banget saat lihat produk ini. Contohnya, kita punya brand tas rajut. Targetnya bukan cuma wanita 20-30an tahun, tapi perempuan kreatif yang suka barang unik dan gak pasaran, melihat fashion sebagai ekspresi diri, suka brand lokal dan handmade, sering datang ke event kreatif atau bazar UMKM. Target market harus kebayang gaya hidupnya, bukan cuma umurnya. Lalu cek, apakah mereka aktif di Instagram atau TikTok? Datang ke event kecil, suka brand lokal. Kalau iya, berarti itu market yang realistis buat kamu jangkau. Terakhir, buat customer persona dari target market kita. Customer persona itu simpelnya adalah versi orangnya dari target market kita, tapi dalam bentuk karakter fiksi. Tujuannya supaya kita lebih kebayang siapa yang paling mungkin beli, motivasi dan kebutuhannya, gaya komunikasi yang nyambung.
Contohnya kita bisa bikin kayak gini. Profil singkat, usia 25 tahun, domisili kota besar, misalnya Jakarta atau Surabaya. Pekerjaan graphic designer freelance, status single, penghasilan 7-10 juta per bulan. Kepribadian dan gaya hidup, suka hal-hal kreatif dan estetik, senang datang ke art market, pasar UMKM, atau event kreatif, nongkrong di kafe estetik sambil kerja atau me time, aktif di Instagram dan Pinterest buat cari inspirasi style. Perilaku belanja, beli barang bukan cuma karena fungsi, tapi karena cerita dan desainnya. Gak masalah bayar sedikit lebih mahal kalau produknya handmade dan limited. Suka kalau tahu proses pembuatan produk atau behind the scenes. Motivasi beli tas rajut. Ingin tampil beda dan punya item yang gak pasaran. Merasa tas rajut mencerminkan sisi kreatif dan artsy dari dirinya. Bangga pakai produk handmade lokal. Pain point. Bosan dengan tas yang modelnya itu-itu saja. Banyak brand fast fashion yang desainnya mirip semua. Sulit menemukan tas unik dengan harga yang masih masuk akal. Di mana brand bisa menjangkaunya? Instagram, TikTok, pasar kreatif dan lokal market. Kolaborasi dengan brand fashion lokal kecil. Kutipan yang mewakili dia. Aku suka barang yang punya cerita. Rasanya beda aja, pakai sesuatu yang gak semua orang punya. Dengan adanya persona ini, kita jadi lebih gampang nentuin cara ngomong, gaya konten, sampai pendekatan marketing yang paling nyambung. Jadi, nentuin target market itu bukan soal membatasi siapa yang boleh beli produk kita, tapi soal memilih siapa yang mau kita fokuskan untuk diajak ngobrol lebih dulu. Karena waktu, tenaga, dan budget brand kecil itu terbatas, makanya kita perlu arah yang jelas. Saat kamu tahu siapa mereka, gaya hidupnya seperti apa yang mereka rasakan, dan kenapa mereka butuh produkmu, brand kamu jadi terasa lebih nyambung, lebih relevan, dan lebih mudah diingat. Dan dari situ, semua keputusan marketing jadi lebih gampang. Mau bikin konten seperti apa, pakai gaya bahasa bagaimana, jualan di mana, bahkan sampai desain produknya.